Hai, jumpa lagi di Karya di Podcast Sahabat Menuju Sehat. Nah, kali ini masih ditemani dengan Acun di pagi hari ini. Dan terima kasih yang sudah menonton di episode selanjutnya. Dan kali ini adalah episode yang sangat luar biasa sekali. Episode yang sudah dinanti-nanti oleh sahabat sehat pastinya ya. Nah, untuk di pagi hari ini kita akan membahas dari pelayanan Klinik Estetika Terpadu Gardenia. Dan kali ini di sini Acun tidak sendiri, karena di sini Acun ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa sekali, sangat cantik, sangat fenomenal, dan juga sangat hits ya di Rumah Sakit Dr. Karyadi. Ini dia, kita kenalkan Dr. Holly Ametati, spesialis kulit dan kelamin. Halo Mas. Halo juga dokter, luar biasa sekali ya, cantik. Ini glowing juga di era pandemi ini ya. Dan rahasianya adalah gardenia. setuju banget ya. Baik, nah kita menyinggung dari gardenia dokter. Tadi sudah disinggung ya mengenai gardenia. Nah, untuk dari gardenia kan bisa pasien-pasien itu menjadi glow up lagi, menjadi tambah ganteng lagi, tambah cantik lagi, begitu ya dokter ya. Nah, di Rumah Sakit Dr. Kadir banyak sekali pasien yang belum tahu mengenai dari pelayanan Klinik Estetika Terpadu Gardenia. Betul. Nah, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu dokter mengenai klinik tersebut. Ya. Jadi di Rumah Sakit Dr. Karyadi itu kami memang mempunyai poli khusus estetika. Kalau orang bilang kosmetik, kami bilang estetika. Itu satu poli terpadu. Jadi tidak hanya kulit, tidak hanya rambut, tapi juga ada gizi, ada gigi dan bedah plastik. Jadi tujuan kami adalah pasien datang ke Rumah Sakit Dr. Karyadi itu masuk usia 50 tahun, keluar usia 17 tahun. Waduh, kayak pesulap ya gardenia ya. Tujuannya seperti itu karena kulitnya apa? Misalnya flek hitam, ya kita terapi flek hitamnya. Kegemukan, kita ada dokter spesialis gizi yang bisa merancang terapi untuk pangsing. Jadi kulit glowing, tubuh langsing. Mau payudaranya lebih besar, kita ada bedah plastik yang bisa operasi liposuction, payudara, blefaroplasti dan lain-lain. Giginya agak tonggos, walaupun sekarang pakai masker ya, tapi kan tetap aja suatu saat nanti insya Allah pandemi selesai kan masker dilepas, ternyata giginya kuning-kuning kan. Ya. Bener. Jadi ada spesialis gigi yang memang spesialisasinya adalah untuk estetika gigi. Jadi ortodontis itu mempercantik gigi. Jadi mempercantik tidak hanya kulit, tidak hanya rambutnya lebat, tapi juga langsing, kemudian badannya bagus dan giginya juga cantik. Oh begitu, berarti di sini untuk di klinik estetika terpadu Gardenia di sini semua umur ya dok ya? Semua umur, umur 50 tahun buat nenek-nenek, kakek-kakek ya masuk di klinik Gardenia, keluar umur remaja ya. SMA kelas 2 dong berarti dok. Begitu ya, baik udah dijelasin tadi ya apa saja di dalamnya di klinik estetika terpadu Gardenia itu ya. Nah, di mana di sini dari Dr. Holly ya, ini banyak sekali yang sudah masuk di email kami begitu ya di Humas Karyadi. Ini banyak sekali bertanya mengenai kulit. Banyak sekali begitu ya dok ya. Apalagi setiap hari begitu ya kita harus menggunakan masker ya. Dan juga kita harus mandi keramas setiap hari. Begitu ya, biar terlihat cantik, terlihat glow up ya. Pada waktu masker dibuka nih biar tetap terlihat cantik, tidak muncul jerawat, kulit tidak kusam juga, tidak muncul keriput begitu. Nah, ini rahasianya apa nih dokter untuk mengenai dari kulit? Jadi pemakaian masker tentu saja kan bisa menimbulkan iritasi. Iritasi itu bisa menyebabkan jerawat, bisa menyebabkan kulit kusam dan macam-macam masalah kulit lainnya. Makanya walaupun pandemi, perawatan kulit itu juga masih sangat amat penting. Penting ya, jangan stop ya. Jangan stop ya. Pakai masker nggak kelihatan gitu. Pakai masker nggak perlu tabir surya karena kan toh tertutup maskernya. Loh itu salah karena tetap kita harus merawat kulit kita. Jadi tetap harus pakai tabir surya setiap pagi, tetap kita harus pakai tabir surya. Kemudian masker itu memang ya potensi untuk iritasi, makanya kita harus pakai pelembab, pakai serum. Jadi untuk merawat supaya tidak terjadi iritasi di kulit. Kemudian kalau toh terjadi efek dari masker seperti jerawat atau flek atau kulit kusam, ya
silahkan datang ke Gardenia karena kita punya terapi. Kalau jerawat flek itu terapinya harus lebih intensif karena karena kita berikan mungkin krim malam, kita harus berikan serum atau harus kita lakukan tindakan seperti peeling. Di Gardenia juga kita sedia pelayanan facial. Jadi, ada juga ya facial daripada facial di salon yang melakukan nggak jelas siapa, tidak skillnya kan juga dipertanyakan. Di Karyadi sudah pasti yang melakukan adalah dokter atau perawat yang memang ahli dalam bidangnya. Jadi memang kita sudah mempunyai sertifikat untuk melakukan facial, untuk peeling, untuk laser, untuk dermabrasi. Jadi daripada datang ke luar yang masih kita pertanyakan, yang belum jelas, lebih baik datang ke Gardenia. Kami punya lengkap dan tenaga-tenaganya juga pasti tenaga-tenaga yang profesional ya. Baik, dokter. Nah, pada waktu kita berjumpa dengan kerabat kita, keluarga kita ataupun rekan kita begitu dok ya. Pertama kali yang kita lihat adalah bagian muka. Betul ya dok ya. Di bagian muka. Apalagi semisal kalau kerabat kita nih ya, kita melihat muka kerabat kita, kok muka kamu sekarang muncul jerawat, kenapa? Nah, padahal ya dok ya, kalau setahu saya kalau jerawat itu kan nggak boleh yang namanya dipencet ya. Betul dok? Betul ya. Itu solusinya gimana tuh yang sudah mukanya sudah muncul jerawat-jerawat mulai dari di jidat, mulai dari di pipi begitu dok. Nah, ini solusinya bagaimana dok? Di Gardenia kami ada beberapa tindakan yang bisa dilakukan untuk jerawat. Jadi pertama pasti kita berikan terapi topikal. Terapi topikal itu yang dibawa pulang oleh pasien. Yang isinya biasanya sih krim malam, krim pagi, serum, cleansing, facial wash, itu sudah lengkap ada di Gardenia. Kemudian bila kita nilai perlu untuk dilakukan tindakan, tergantung dari berat ringannya si jerawatnya itu sendiri. Kalau cuma ringan, tidak terlalu berat, ya kita bisa lakukan facial dan peeling. Peeling itu jadi kita oleskan cairan yang untuk membersihkan kulit. Kita tunggu sekitar 5 menit, kita bersihkan, kemudian dimasker. Dengan peeling yang rutin, biasanya sih sekitar 1-2 bulan sudah terlihat hasilnya. Sudah terlihat hasilnya ya dok ya? Iya, 1-2 bulan biasanya jerawatnya itu hanya perawatan peeling saja ya? Peeling ya, peeling dengan yaitu krim malam, krim pagi yang dibawa pulang. Jadi yang paling ringan. Kalau jerawatnya agak berat, mungkin kita bisa berikan obat minum, apakah itu antibiotik, apakah itu obat-obatan yang lain yang bisa membantu untuk radang di jerawatnya. Dan biasanya kalau jerawat yang parah itu, jerawatnya yang aktif itu insya Allah sih cukup mudah untuk ditangani. Jadi biasanya sekitar 3 bulan jerawat aktifnya sudah hilang. Jadi yang gede-gede, yang merah itu sudah hilang. Tapi bekasnya betul sekali. Betul sekali dok. Nih kan jerawat kan ada bermacam-macam juga ya dok ya. Jerawat yang beruntusan kecil-kecil, ada juga jerawat yang batu yang gede-gede sampai merah-merah kayak begitu ya dok ya. Nah, ini bisa langsung saja untuk menuju di klinik estetika terpadu Gardenia ya dok ya. Nanti akan diberikan solusi yang terbaik pastinya. Nah, kalau sudah diberikan perawatan, diberikan obat yang dikonsumsi begitu kan, apabila jerawatnya memang sudah benar-benar parah. Nah, biasanya kan ada bekasnya tuh dok. Gimana tuh cara menghilangkan bekas jerawat di muka? Biasanya memang jerawat yang meradang itu lebih mudah untuk kita terapi, lebih mudah kita hilangkan. Dengan terapi yang benar, insya Allah 3 bulan itu biasanya sudah, yang radang-radang itu biasanya sudah hilang. 3 bulan sudah hilang. Nah, bekas itu lain cerita. lain cerita. Karena itu seperti kalau saya menganalogikan ke pasien itu ya, itu seperti kalau suatu kota dibom, habis kan, jebret, bomnya sudah hilang nih, sudah anunya sudah asapnya segala macam sudah hilang. Lah tapi bangunannya kan rusak semua. Iya betul. Ya, itu seperti bekas jerawat. Jadi jerawatnya kan sudah hilang nih, penyakitnya sudah hilang. Tapi kan sel-sel kulitnya kan rusak semua di situ. Karena jerawatnya yang berat itulah. Bagaimana kita membangun sel-sel yang rusak ini untuk bagus lagi, jadi bangunannya kita bangun lagi lah, itu memerlukan waktu, memerlukan tindakan yang jangkanya jauh lebih panjang daripada terapi jerawat yang radang tadi.
Bisa dilakukan mikrodermabrasi. Jadi mikrodermabrasi itu kita kikis bangunan-bangunan sel yang rusak ini sedikit demi sedikit demi sedikit demi sedikit sampai kita ketemu sel lapisan sel yang sehat. Jadi dengan harapan lama-lama kan bangunan yang rusak ini hilang juga gitu dengan waktu. Memang tidak bisa 1-2 kali, kalau bekas itu ya lama ya. Mikrodermabrasi bisa dilakukan. Laser juga bisa. Laser juga bisa ya, Dok ya? Laser bisa dilakukan juga. Seperti mikrodermabrasi juga. Jadi kita mengikis, menghilangkan bangunan-bangunan yang sel-sel kulit yang rusak ini digantikan dengan sel-sel kulit yang sehat. Terapi yang terbaru yang sekarang kita punya di gardenia adalah terapi platelet rich plasma. Jadi platelet rich plasma itu adalah plasma dari darah. Kita ambil dari pasien, jadi pasien diambil darahnya, dari darah itu hanya kita ambil plateletnya, karena platelet itu yang paling banyak mengandung faktor-faktor pertumbuhan. Nah, plasma tersebut, platelet tersebut kita suntikkan langsung ke bagian bekas jerawatnya tadi ya, Dok? Bekas jerawatnya, dengan harapan dia masuk ke lapisan kulit, dia mulai membangun sel-sel kulit baru yang sehat. Jadi yang lama yang rusak hilang, yang baru muncul ya, memperbaiki ya, Dok ya. Dipicu dengan sel platelet rich plasma itu semua hasilnya insya Allah bagus. Hanya saja ya ada yang perlu waktu lebih lama, ada perlu waktu yang lebih. Itu semua disesuaikan dengan kondisi pasien. Bekasnya seperti apa? Kan bekas juga macam-macam tuh. Ada bekas yang dalam, ada bekas yang hanya merah saja, ada bekas lain itu disesuaikan dengan jenis dari skar atau bekas dari si pasien. Begitu, baik dokter. Nah, untuk mengenai dari bekas jerawatnya, begitu kan, ini jerawat kan tidak memandang masih remaja ataupun sudah berusia, begitu ya, Dok ya. Nah, ini untuk perawatannya apakah sama atau berbeda, dokter, untuk mengenai dari usia biar lebih mulus lagi? Kalau usia yang membedakan adalah biasanya kalau usia remaja kita tidak terlalu agresif. Jadi kita juga memperhatikan kalau remaja kan usia-usia 13, 14 itu kan sudah mulai itu biasanya puber ya, Dok? Ya, masa puber 13, 14, 15 itu biasanya kita mulai dengan hati-hati. Jadi obat juga kita berikan hati-hati. Krim malam juga kita berikan lain dengan yang untuk dewasa. Kemudian tabir surya juga ada yang khusus untuk anak-anak. Itu semua di gardenia tersedia. Jadi jangan khawatir datang ke gardenia karena dokter yang ahli akan bisa menyesuaikan terapi yang diberikan dengan semua baik usia, jenis kelamin, kondisi si pasien itu nanti kami yang menyesuaikan. Karena ya, ada juga kan yang ibu hamil yang jerawatan. Iya, banyak biasanya. Banyak kan karena kan hormon tuh. Lain dengan tipe jenis jerawat yang lain. Jadi ibu hamil yang jerawatan itu juga kadang-kadang takut untuk menterapi jerawatnya karena ya kalau aman untuk janin ya kan, anak-anak juga kan yang remaja ya kalau aman untuk anak saya yang masih usia 13 tahun 14 tahun. Jangan khawatir, itu semua ada formulasinya. Sudah ada formulasinya ya, Dok ya. Formula krim malam untuk ibu hamil lain dengan yang tidak hamil karena kita tentu saja memperhatikan keamanan dari si janin itu nomor 1 kan. Jadi yang kita berikan insya Allah pasti aman. Pasti aman ya, Dok ya. Baik, jadi buat sahabat saya dimanapun berada di sini ya, jangan dipandang sebelah mata dari Rumah Sakit Dr. Karyadi ya. Biasanya kan tanda kutip nih ya, Dok ya. Aduh, ini kan rumah sakit rujukan. Apalagi di sini di pandemi begitu ya. Pasti banyak corona nih. Banyak orang yang positif dibawa ke Karyadi takut gitu ya. Jangan takut ya untuk menuju di Klinik Estetika Terpadu Gardenia karena di sini pelayanannya memang higienis pastinya dan ditangani oleh dokter dan juga perawat yang ahli di bidangnya. Begitu ya, Dok ya. Kami terpisah dari poli yang umum. Betul. Jadi kalau yang pasien-pasien yang penyakitnya adalah penyakit umum bukan estetika, itu polinya lain dengan poli gardenia ini. Berbeda jadi jalurnya ya, Dok? beda. Begitu. Jadi kalau memang kalau hanya adalah kosmetik atau estetika dan bukan penyakit seperti gatelan atau
atau yang penyakit yang umum, itu jangan datang ke poli yang umum, langsung datangnya ke Gardenia karena jalurnya beda. Begitu. Jalurnya beda, pendaftarannya nanti juga langsung di Gardenia, jadi tidak perlu antri di pendaftaran bawah, tidak campur dengan pasien-pasien yang lain nih dok ya. Kan, masyarakat kan takutnya itu, dok, saya nanti datang ke Karyadi, nanti saya duduk sebelahan dengan orang yang batuk-batuk, saya datang karena jerawat, pulang-pulang COVID gitu. kan ada ketakutan seperti itu. Ada kekhawatiran ya dok ya dari sahabat saya ya dok. Pasien-pasien saya banyak yang mengungkapkan kekhawatiran seperti itu. Ya itu, saya nanti duduk dengan orang, kan saya nggak tahu, kita kan sekarang nggak tahu kan betul. COVID atau enggak, jadi saya duduk sebelahan sama orang, nanti pulang-pulang saya bawa virusnya. Saya datang clean, saya datang bersih, pulang-pulang saya bawa virus. Jangan khawatir karena nanti tidak campur dengan pasien-pasien yang umum, jadi di depan pada saat datang sudah kemukakan ke yang orang depan itu kan biasanya kan mereka suhu segala macam itu betul. Bilang bahwa saya pasien estetika, ya saya bukan saya tidak di poli umum begitu ya. Keluhan saya bukan untuk poli umum, tapi saya kepingin ke poli kosmetik atau poli estetika, itu nanti diarahkan ke langsung ke jalurnya yang estetika lain. Jadi pendaftarannya pun juga nanti berbeda ya dok ya, nggak nyampur begitu ya. Nggak duduk, nggak berdiri dengan orang-orang yang penyakitnya adalah penyakit umum. Begitu, baik dokter. Jadi sekali lagi ya, untuk sahabat sehat tidak usah khawatir karena memang langsung untuk masuk di klinik Gardenianya begitu ya dok ya. Begitu. Nah, kita sudah membahas banyak nih ya mengenai muka dan mengenai kulit begitu ya dok ya. Nah, kali ini dokter, biasanya nih ya kalau untuk bapak-bapak yang dipandang adalah dari kerapian rambutnya dokter. Betul ya dok ya? Betul. Semisal kalau aduh ini cowoknya gagah banget tapi rambutnya berantakan atau bahkan gundul kan jadinya jadi agak gimana begitu ya dok ya. Iya. Agak dimelengsengin sedikit ya. Takut nggak sopan. Ya begitu. Malah jadi kan sopan botak atau daripada gundul. Oh iya juga sih. Kan lebih gundul itu kan istilah awam. Kalau kebotakan itu kan kebotakan begitu ya. Nah, di sekarang ini ya dokter ya, ini kan banyak sekali teman-teman aku itu rambutnya sudah mulai rontok, tapi mukanya bersih dok, wajahnya sudah glowing begitu ya, sudah glow up, tapi rambutnya kenapa sedikit, kenapa rambutnya setiap disisir rontok, pada waktu keramah juga rontok begitu dok. Nah, ini gimana nih solusinya untuk mengatasi kerontokan rambut di usia mungkin yang masih 19 ataupun 20 begitu ya dok ya? Usia 19-20 berarti mungkin kerontokannya itu kerontokan yang tipe sementara. Jadi ada namanya telogen effluvium, itu karena stres bisa, kurang tidur bisa, diet yang tidak makanya kan kita di Gardenia juga ada dokter gizi itu. Iya, jadi betul. supaya kalau mau diet ya jangan diet seenaknya, maksudnya tanpa monitor dari dokter, karena diet yang tidak benar itu juga bisa mempengaruhi ke kulit, ke rambut dan lain-lain. Semuanya jadi, ya dok, yang dikonsumsi orang ya dok. Ya, jadi kan sering tuh anak-anak umur 19-20 itu kan sering kan, aku diet aku nggak makan ini, nggak makan itu, nggak gitu, tapi tidak di bawah monitor dokter, jadi semaunya dia lah. Itu kalau salah dietnya itu bisa menyebabkan kerontokan juga. Jadi banyak faktor-faktor yang bisa menyebabkan kerontokan kalau usia muda loh ya. Nah itu terapinya di Gardenia juga ada. Jadi di Gardenia tidak hanya kulit, tapi juga rambut. Oh iya dokter. Iya, ada pelayanan untuk rambut juga ada ya. Mulai dari kerontokan, kebotakan juga begitu ya. Jadi kita akan nilai tipe kerontokan atau kebotakannya itu seperti apa. Terapinya ada terapi topikal, jadi terapi yang dibawa pulang seperti serum rambut, shampoo, kemudian salep, itu bisa dibawa pulang lakukan di rumah. Kita biasanya berikan juga vitamin khusus untuk rambut itu kan ada juga ya, untuk memicu pertumbuhan rambutnya ya. Biasanya kalau usia muda sih terapinya ringan-ringan saja seperti itu. Tapi kalau kebotakan yang sudah parah atau biasanya kan terjadi pada usia-usia di atas 40, di atas 50, itu kan bapak-bapak itu biasanya ya kan, mulai dari depan ada, mulai dari tengah belakang ada ya dok.
itu harus dilakukan tindakan tertentu. Terapi yang terbaru di Gardenia yang kita sedang push adalah terapi PRP tadi. Jadi PRP itu bisa untuk kulit, bisa untuk rambut. Oh begitu, bisa sama. Kulit, bisa juga untuk rambut juga. Iya sama. Darah kita ambil faktor pertumbuhan, karena faktor pertumbuhan itu kan nanti kita injeksikan ke daerah yang mana yang memerlukan. Kalau pasiennya mengeluhkannya tadi bekas jerawat atau flek atau pokoknya kulit, ya kita injeksikan ke kulit. Oh gitu. Kalau keluhannya adalah rambut, ya kita injeksikan ke kulit kepala. Oh gitu. Jadi dia akan memicu pertumbuhan atau kesembuhan di tempat di mana kita injeksikan. Begitu. Berarti dari darah pasien tersebut ya di permanjaan lagi untuk perawatan muka ataupun rambut begitu ya dok ya. Jadi ini adalah terapi yang aman, yang alerginya kan pasti hampir tidak ada karena itu kan dari pasien kembali ke pasien. Betul, pasien ke pasien sendiri. Jadi saya ambil dari pasien, saya kembalikan ke pasien. Jadi kan resiko alergi kan tentu saja sangat amat sedikit. Dan aman karena sama sekali tidak ada bahan kimiawi kan? Iya betul. Nggak ada kimia sama sekali karena dari darah dari pasien kita kembalikan ke pasien lagi, begitu ya dok ya? Jadi sebetulnya Allah itu sudah menciptakan kita itu sudah luar memang biasa. Ya, dok, ya? Tinggal kitanya mengolahnya ya dok ya. Begitu. Ilmu kita masih betul. Masih ya kita sekarang baru catch up, baru sadar bahwa ternyata di darah kita itu banyak sekali faktor-faktor yang akan berguna kalau dikembalikan lagi kita. Gitu ya dok ya. Nah, sobat sehat, tadi Dr. Holly sudah menjelaskan banyak sekali begitu ya. Nah, di mana di sini aku akan bertanya langsung nih ya dengan Dr. Holly. Dr. Holly, pernah nggak sih dokter menangani kasus yang di usia muda untuk mengenai kerontokan rambut? Kerontokan ya. Ada nggak sih dok di Karyadi? Ya, ini kebetulan pasien pertama saya itu datang ke saya dengan pelontos, dengan betul-betul serius itu nggak dipotong dokter, nggak dicukur? Enggak, memang dia botak betul-betul botak, rambutnya hanya sedikit gitu. Usianya masih 17 tahun, bayangkan. Jadi 17 tahun itu kan masih benar-benarnya SMA dan masih senang-senangnya main ya. Iya, masih betul-betul dia masa depannya betul-betul masih panjang. Dia itu sampai ya hampir depresi lah karena ya tahu sendiri kan kalau cowok gundul seperti itu. Bukan seperti itu. Jadi datang ke saya memang sudah desperate, sudah tidak punya harapan. Terus saya sarankan untuk terapi PRP tadi yang saya utarakan. Jadi darahnya kami ambil, kami injeksikan kembali ke kulit kepalanya. Tapi ya waktu itu saya bilang sih, ya jangan mengharapkan terlalu tinggi gitu. Mungkin ya tumbuh sedikit-sedikit tapi tidak bisa lebat. Pokoknya saya sudah karena itu pasien pertama saya. Jadi saya sendiri juga waktu itu belum punya pengalaman. Alhamdulillah 3 kali injeksi saja sudah lebat dok gitu. Iya. Datang sudah dengan senyum. Ibunya juga bilang, "Dok, anak saya itu sekarang di SMA-nya sudah tidak depresi lagi, sudah tidak rendah diri sudah tidak rendah diri lagi. Dia sudah punya banyak teman. Tadinya kan dia kan mengurung diri ya dok ya, menutup diri mengurung diri di kamar, tidak mau keluar main. Ini sekarang sudah mulai banyak teman, sudah mulai bergaul ya diri. Nilai-nilainya juga sudah semakin, jadi tadinya nilainya nggak terlalu bagus, ini sekarang nilainya sudah ya karena punya teman kan akhirnya belajar dengan teman-teman yang lain. 6 kali injeksi hasilnya mungkin nanti bisa ditampilkan ya, jadi hasilnya seperti itu. Sudah tinggal sedikit di sini, yang lainnya sudah timbul rambutnya sudah lebat, sudah subur. Jadi waktu itu sudah mencapai hasil yang membuat pasien itu sangat amat berbahagia. Cuma ya itu kemudian pandemi Maret jebret, kami harus tutup. Jadi memang perawatan rambut, perawatan kulit itu memang tidak bisa stop begitu saja. April, Mei masih bertahan, tapi begitu Juli pasien ini WA saya, "Dok, mulai rontok, Dok." Agustus sudah mulai hilang lagi, jadi di sini sudah mulai botak lagi ya. Memang itu harus berkelanjutan ya. Berkelanjutan, betul. Kemudian November sudah hampir kembali ke awal. Jadi sudah botak, sudah lagi.
Tapi ini kemarin kita kan Januari sudah buka ya. Saya mulai lagi dengan terapi PRP. Harapan saya hasilnya akan semakin bagus seperti yang kemarin yang pertama kali yang tahun 2000 sebelum pandemi melanda itu. Karena hasilnya bagus sekali. Jadi, bagus ya dok, benar-benar lebat waktu itu ya dok ya. Terus kliniknya tutup dikarenakan pandemi COVID-19 ini. Harus tutup, harus mengikuti aturan juga begitu ya dok ya. Dan banyak sekali untuk pasien mengalami keluhan, kerontokan kembali begitu ya. Karena kan memang namanya perawatan ini kan yang mengalami kebotakan gitu kan tidak sekali ataupun 2 kali ya dok ya. Kalau saya analogikan kita mau menumbuhkan rambut itu seperti kita merawat tanaman. Tanam kayak bunga gitu ya dok ya. Kita mau menumbuhkan bunga nih, kan tentu saja tanahnya harus subur. Betul. Ya kan? Setiap hari harus kita sirami. Betul. Setiap hari harus kita pupuk. Ya kalau pupuknya tidak diberikan, tidak kita sirami, ya bunganya sudah tumbuh bagus kan akan layu. Iya, sama dengan rambut juga seperti itu. Jadi kalau kita mau menumbuhkan rambut yang sehat ya memang harus kita rawat terus dengan pupuk dan siram yang berbentuk PRP, shampoo, serum rambut itu. Begitu ya, dengan perawatan yang memang sudah ditentukan oleh dokter begitu ya. Nah dok, itu kan dari usia muda begitu ya. Kan itu 17 itu kan muda banget tuh ya. Nah untuk kasus selanjutnya ini pernah nggak sih dok untuk melayani pasien yang memang sudah di usia dewasa, sudah sepuh kalau begitu. Di atas usia 40, usia 50 itu tipe kebotakannya biasanya adalah tipe kebotakan androgenetika. Jadi alopecia bukan genetik, androgenetika androgen. Androgen. Dari hormon. Ya, alopecia androgenetika namanya. Ada 2 pola. Pola laki-laki itu adalah biasanya mulai dari depan, kemudian dari belakang, kemudian tengah, kemudian habis botak. Kalau pola alopecia androgenetika pola wanita itu biasanya mulai dari tengah atau mulai dari dia di mana dia batas rambutnya itu loh biasanya kan. Kalau wanita kan ada yang anunya ke kiri, anunya ke kanan gitu ya. Belahannya ya dok, belahan rambut ya. Nah itu biasanya dari belahannya itu makin lama makin melebar gitu ya sampai kebotakan. Jadi ada 2 pola. Kalau pola wanita dan pola laki-laki ini bisa juga diterapi dengan PRP tadi. Ya hasilnya juga cukup bagus. Tapi ya itu tetap harus rutin. Kemudian harus treatment ya dok. Harus treatment. Hasilnya juga selama ini sih alhamdulillah cukup bagus. Baik dokter, tadi kan mulai dari usia muda, dari usia yang sudah dewasa ataupun sepuh begitu ya dok ya. Nah, apakah dokter pernah mempunyai kasus pasien mengalami kerontokan atau kebotakan begitu ya dok ya, yang dari faktor sekunder dalam arti penyakit bawaan untuk efek-efek obat begitu. Pernah nggak sih dok? Memang kan seperti kita ketahui kebotakan itu bisa menjadi efek dari penyakit-penyakit imunitas seperti contohnya lupus. Pernah dengar penyakit lupus ya? Pernah dengar. Bukan lupus yang itu di bioskop loh. Bukan lupus film ya dok? Bukan lupus film ya yang tapi lupus penyakit yang memang berat sekali untuk pasien. Jadi penyakit ini kan complicated ya. Nah itu salah satu efeknya itu adalah kebotakan. Biasanya pasien-pasien lupus itu sering menderita kerontokan sampai kebotakan. Nah itu yang masih menjadi dilema untuk dokter-dokter selama ini karena lupusnya sendiri itu sudah mengharuskan si pasien untuk minum obat banyak sekali. Obat untuk harus mengkonsumsi banyak sekali obat ya dok ya. Mengkonsumsi banyak sekali obat. Nah kalau kebotakannya juga kita terapi dengan obat kan akan menambah daftar panjang dari resep obat lebih panjang lagi ya dok ya. Kasihan ginjalnya, kasihan heparnya karena kan obat itu kan di hepar sama di ginjal kan. Jadi selama ini memang masih simalakama karena ya kita mau terapi kebotakannya tapi dia sudah minum banyak obat, jangan sampai terjadi kontraindikasi segala macam. Lah dengan terapi PRP ini karena terapinya itu adalah dari pasien sendiri, kan bukan obat. Betul. Jadi kita tidak memasukkan barang baru, kita tidak memasukkan barang kimiawi, kita tidak memasukkan barang yang toksik, obat yang toksik itu kan sama sekali tidak, karena itu datangnya dari
pasien. Jadi kita ambil dari pasien, kembalikan ke pasien lagi. Pasien, aman kan? Iya. Tidak menambah daftar obat kan? Dan hasilnya saya punya pasien, mungkin bisa dilihat itu setelah 6 kali injeksi itu tumbuh. Udah mulai tumbuh bagus. lagi ya dok ya? Bukan mulai, tumbuh. Bener-bener tumbuh? Iya, jadi yang tadinya kulit kepalanya itu masih shiny, glowing ya? Glowing tapi kalau di kulit kepala ya, glowing di sini ya, di wajah ya, kalau di kulit kepala, jadi kulit kepalanya glowing, itu hitam. Wow, sudah terlihat hitam. Berarti glowingnya sudah tertutup dengan rambutnya ya dok ya? Itu hanya dengan kalau tidak salah 5 atau 6 kali injeksi. 5 sampai 6 kali injeksi saja. Tanpa obat kimiawi sama sekali. Jadi hanya shampoo, hanya salep dari luar dan vitamin. Jadi saya tidak memberikan untuk obat yang dikonsumsi itu enggak ya dok ya? Kimiawinya sama sekali. Hanya dioleskan saja pakai salep, serum dan shampoo begitu ya dok ya? Dan vitamin. Vitamin. Jadi sama sekali tidak menambah kerja berat dari hepar dari liver dan ginjalnya yang sudah bekerja keras untuk terapi lupusnya. Karena lupus itu kan ya tahu sendiri penyakit berat kan. Berat sekali dokter. Jadi kita jangan sampai menambah beban berat dari si pasien ini. Tapi kita tetap bisa membantu kebetakannya. Baik, dokter itu kan itu ya yang ada penyakit menyertai begitu ya dok ya. Nah itu masih tetap bisa dari klinik estetik terpadu Gardenia di sini masih tetap ada solusi buat sahabat sehat dimanapun Anda berada begitu ya dok ya. Nah dokter di sini gimana sih caranya biar untuk sahabat sehat menuju di klinik estetika terpadu Gardenia? Ya. Nah, makanya tadi kan saya bilang bahwa Gardenia itu jalur khusus, jalur jalan tol, tidak sama dengan pasien-pasien penyakit lain. Jadi di Gardenia kami punya nomor WA khusus dengan petugas yang standby untuk menjawab WA pasien. WA loh ya, jangan telepon loh ya. WA pasien jam 7 sampai jam 15.30, pokoknya jam kerja. Itu nanti pasien bisa menanyakan di situ bagaimana cara mendaftar, dokter siapa yang bisa dituju dan lain-lain lah pokoknya untuk pendaftaran. Jangan khawatir, kami insya Allah akan membantu. Nomornya gampang untuk dihubungi. Baik dokter, terima kasih. Dan di sini dari Klinik Estetika Terpadu Gardenia bukan hanya perawatan kulit saja, tapi ada perawatan bedah plastik, perawatan gigi, dan masih banyak perawatan yang lainnya. Dimana di sini kita sudah di penghujung acara dokter, dan kita harus pamit undur diri. Saya Acun. Saya Dr. Holly. Karyadi, bangga melayani. Bye-bye. Bye-bye.